Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jus Info, kabar berita politik ekonomi terkini bersama saya HKS Patoni. Jus Info ya sekedar info, gak usah baper. Kali ini guys ada berita yang saya kira cukup menggembirakan dari Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Apa beritanya? Pak Presiden Joko Widodo telah mencabut izin lebih dari 2000 izin tambang, katanya sudah dicabut karena tidak produktif. Nah, kita langsung saja saksikan bagaimana pemaparan dari Bapak Presiden ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut. Yang pertama, hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut. Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, dan ini menyebabkan tersandranya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, hari ini juga kita cabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan diterlantarkan. Yang ketiga, untuk hak guna usaha HGU perkebunan yang diterlantarkan seluas 34.448 hektar hari ini juga dicabut. 25.128 hektar adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektar merupakan bagian dari HGU yang terlantar milik 24 badan hukum. Pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut. Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan, pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif, termasuk kelompok petani, pesantren, dan lain-lain, yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman. Indonesia terbuka bagi investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya, itu dia tadi pemaparan Pak Presiden Jokowi yang katanya sudah 2000 hampir 2000 lebih itu izin tambang sudah dicabut. Ya, tentu saja menurut saya ini kabar baik ya. Karena nanti tambang-tambang itu harusnya ya dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Harusnya seperti itu. Nah, tapi ini ada tanggapan dari Mas Saididu tentang pencabutan izin tambang itu. Apa yang dikatakan Pak Saididu? Kita lihat. Oke, ini dia teman-teman. Nah, Saididu 2078 izin tambang yang dicabut harus diawasi, jangan sampai dibagikan ke oligarki. Oke, kita baca lengkap beritanya ya. Gelora.co, langkah Presiden Joko Widodo mencabut 2078 izin usaha pertambangan IUP mendapat apresiasi banyak pihak. Apalagi pencabutan IUP dikarenakan para pemegang IUP tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya, padahal izin mereka sudah bertahun-tahun diberikan. Namun demikian, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Saididu meminta publik untuk memahami 3 hal dalam pencabutan izin tambang tersebut. Yang pertama, publik harus paham. Pertama, yang mencabut izin tambang adalah Dirjen Minerba, bukan Presiden, ujarnya lewat akun Twitter pribadi sesaat lalu, Kamis ya, hari ini tentunya. Jadi yang ngasih izin itu Dirjen Minerba, atau yang mencabut izin tambang itu Dirjen Minerba. Yang kedua, mana dia hilang? Yang kedua, tambang yang dicabut izinnya harus kembali ke negara. Untuk itu, Saididu mengajak publik harus mengawasi proses pengembalian tersebut. Ya, tentu saja harus dikembalikan ke negara. Negara, saya kira melalui BUMN-nya harus mengelola dengan baik gitu ya. Terakhir, Saididu mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Minerba yang sebelum diubah, BUMN jadi prioritas untuk ambil tambang-tambang tersebut. Nah, masalahnya hari ini Undang-Undang Minerba itu sudah dirubah ya. Nah, apakah nanti pengelolaan izin-izin usaha itu dikembalikan negara dan diberikan ke BUMN untuk mengelolanya, atau malah diberikan ke oligarki baru? Nah, ini yang harus dikawal terus tentunya. Ini jangan dipandang teman-teman bahwa segala kritik atau segala bentuk pengawasan kepada pemerintah itu nyinyir gitu ya, karena bagaimanapun memang seharusnya dan selayaknya proses-proses ini harus dikawal oleh masyarakat, oleh rakyat, agar kinerja pembangunan pemerintah bisa bekerja ya sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan amanat konstitusi yang seperti Pak Jokowi tadi katakan. Mungkin demikian seperti itu info pagi kali ini. Semoga pagi kita menjadi lebih baik ya. Untuk teman-teman jangan lupa yang belum subscribe dulu ya, like, comment, share beritanya. Dan Just Info juga hadir di Kompor Official dan Aktivis 21. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.